Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi di video pembelajaran Metsu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait konsep luas bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan layang-layang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu luas bangun datar? Nah, luas bangun datar adalah banyak satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup secara sempurna suatu daerah atau objek. Bagaimana sih cara mencari luas dari bangun datar? Nah, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu hari, seorang tukang bangunan mendapat sebuah proyek untuk memasang ubin. Pemasangan ubin ini dilakukan di dua tempat. Yang pertama, di teras rumah dengan bentuk teras persegi, dan yang kedua, di ruang tamu dengan bentuk ruang tamu persegi panjang. Nah, yang pertama, untuk pemasangan ubin di teras rumah dengan bentuk persegi. Ayo kita sama-sama hitung berapa jumlah ubin yang bisa menutupi luas daerah tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita hitung, ternyata ada 9 satuan ubin yang dibutuhkan untuk menutupi daerah tersebut. Nah, banyaknya ubin untuk menutupi daerah tersebut sama dengan luas teras. Untuk menentukan luas teras tersebut, dapat pula kita hitung dengan mengalihkan jumlah ubin ke samping dengan jumlah ubin menurun. Jumlah ubin ke samping pada teras tersebut ada 3 satuan, dan ubin menurunnya ada 3 satuan. Sehingga luas daerah teras tersebut adalah 3 dikali 3 sama dengan 9 satuan ubin. Ubin ke samping dan ubin menurun dikatakan sebagai sisi. Jadi, luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kita ketahui bahwa salah satu sisi dari persegi di sini adalah 7 cm. Dan sisi yang lainnya sama, yaitu 7 cm. Nah, rumus dari persegi tadi yaitu sisi dikali sisi. Karena sudah diketahui sisinya 7, jadi 7 dikali 7 sama dengan 49 cm. Jadi, luas persegi dengan panjang sisi 7 cm adalah 49 cm. Nah, yang kedua yaitu ruang tamu dengan bentuk ruang tamu persegi panjang. Ayo kita hitung berapa jumlah ubin yang bisa menutupi luas daerah ruang tamu tersebut. Nah, setelah kita hitung, ada 24 satuan ubin yang menutupi luas daerah ruang tamu tersebut. Nah, banyaknya ubin sama dengan luas daerah ruang tamu. Untuk menentukan luas daerah ruang tamu tersebut, dapat pula kita hitung dengan cara mengalihkan jumlah ubin ke samping, kita permisalkan sebagai panjang, dan jumlah ubin menurun, kita permisalkan sebagai lebar. Nah, jumlah ubin ke samping pada luas daerah ruang tamu tersebut ada 6 satuan ubin, dikali dengan jumlah ubin menurun pada luas daerah ruang tamu tersebut ada 4 satuan ubin, sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24 satuan ubin. Atau dapat dikatakan, luas daerah tersebut sama dengan panjang dikali lebar. Jadi kita dapati rumus luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal persegi panjang, yang dimana panjangnya di sini 15 cm dan lebarnya 8 cm. Nah,
Nah, rumus untuk menentukan luas permukaan persegi panjang yang kita ketahui tadi yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Yang dimana untuk soal di sini panjang sama dengan 15 dan lebar sama dengan 8. Jadi hasilnya yaitu 120 cm. Konsep luas bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Nah, perhatikan gambar di atas. Bagaimana sih cara menentukan luas permukaan segitiga tersebut? Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut. Jika segitiga ABC kita double, maka akan membentuk sebuah persegi panjang A, B, C, dan D. Seperti yang kita tahu di pembuktian sebelumnya, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka luas persegi panjang pada gambar di samping yaitu AB dikali BC. Dapat kita ketahui bahwa luas persegi panjang ABCD sama dengan setengah dari luas segitiga ABC. Maka diperoleh luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AB kali BC. Dapat kita lihat pula bahwa AB itu adalah tinggi dari segitiga ABC dan BC adalah alas dari segitiga ABC. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas dari segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah luas segitiga di samping dengan tinggi sama dengan 8 cm dan alas sama dengan 5 cm. Nah, diketahui tadi untuk mencari luas permukaan segitiga, rumusnya ialah setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 5 dikali 8 sama dengan setengah dikali 40 sama dengan 20 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan segitiga di samping adalah 20 cm kuadrat. Konsep luas bangun datar yang keempat adalah layang-layang. Nah, untuk mengetahui luas bangun datar layang-layang di sini, kita bisa menggunakan pendekatan dari persegi panjang. Nah, di sini ada sebuah layang-layang. Garis yang horizontal ini atau garis yang tidur ini kita sebut sebagai diagonal 2 dan garis yang vertikal atau tegak atau berdiri ini kita sebut sebagai diagonal 1. Nah, di sini layang-layangnya itu kita pecah menjadi dua bagian warna. Setelah itu kita pindah warna kuning dan kita pindah juga warna yang lainnya dan dirotasikan. Dan ternyata satu layang-layang utuh itu bisa membentuk sebuah persegi panjang. Kita tahu ini sebagai lebar dan ini sebagai panjang. Panjang sama dengan diagonal 2 pada layang-layang. Dan lebar sama dengan diagonal 1. Karena di sini warna kuningnya diambil setengah, jadinya setengah dikali diagonal 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan bangun datar layang-layang dapat kita cari dengan menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Berapakah luas layang-layang di samping? Diketahui diagonal 1 sama dengan 14 cm dan diagonal 2 sama dengan 11 cm. Untuk penyelesaiannya di sini, rumus luas permukaan layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kita masukkan luas sama dengan setengah dikali 14 dikali 11 sama dengan 77 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan layang-layang di samping adalah 77 cm kuadrat. Mungkin itu saja penjelasan materi terkait konsep luas bangun datar. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya.